Diawali dengan beberapa anggota geng yang bermotor, mereka adalah anggota geng Outcast yang dikenal sangat berbahaya. Mereka menuju ke pabrik narkoba berkedok bar. Danny T adalah ketua dari geng tersebut, dan ini Jojo anak dari Danny T, dan Dalton adalah orang yang sangat dipercaya oleh Danny T. Ternyata, saat itu para polisi telah merencanakan penyergapan pabrik narkoba tersebut, di luar pun para polisi sudah dalam keadaan siap. Dalton yang menjadi tangan kanan Danny T, adalah broker seorang intel yang sudah lama menyamar dan menyusup ke dalam geng tersebut. Penyergapan pun dilakukan, aksi tembak-menembak terjadi di mana penyamaran broker telah diketahui oleh Danny. Dalam penyergapan ini Danny dan Jojo sempat untuk kabur dengan mobilnya. Broker yang melihat itu mengejar mereka dengan moge. Polisi yang telah mengepung seluruh area kota, membuat Danny harus memutar balik, dan di saat itu Danny harus berhadapan dengan broker yang mengejarnya dengan moge. Tidak mau kehilangan target incarannya, broker langsung sliding dan memberikan beberapa tembakan yang membuat mobil yang ditumpangin Danny dan Jojo meledak, mereka pun tertangkap. Berbeda dengan ayahnya yang sudah pasrah, Jojo yang melakukan perlawanan pun dihujani oleh tembakan polisi yang sudah mengepung mereka, Jojo pun tewas mengenaskan. Danny yang melihat kejadian itu murka dan bersumpah akan membalaskan dendam kematian anaknya. Setelah kejadian itu, broker yang ikut menyesali atas kematian Jojo pun resign dari satuan kepolisian. 2 tahun pun telah berlalu, broker dan anak perempuannya Maddie telah pindah ke sebuah pedesaan di mana desa itu adalah kampung halaman mendiang istrinya. Di sekolah, Maddie yang sedang bermain sendirian sempat diganggu oleh beberapa bocah lainnya. Maddie yang telah diwarisi ilmu bela diri dari sang ayah pun dengan garang menghajar Teddy, Teddy pun mimisan. Di rumah baru, broker yang sedang merahap rumah barunya ditelepon oleh pihak sekolah. Mendengar hal itu broker langsung mendatangi ke sekolah. Sesampainya di sekolah, broker diperlihatkan sebuah pemandangan yang sangat enok, di mana kedua orang tua Teddy, Casey dan Jimmy yang sedang memaki-maki dan seorang pakpol juga berada di sana. Guru Maddie yang bernama Susan menceritakan apa yang terjadi kepada sang ayah. Maddie membantah guru Susan dan mengatakan dia hanya membela dirinya karena telah dibully. Setelah meminta maaf broker dan Maddie pun keluar dari ruangan kelas, sesampai di luar Casey yang tidak terima anaknya terluka, menyuruh suaminya Jimmy untuk menghajar broker. Broker yang mempunyai refleks yang sangat cepat mampu menahan pukulan Jimmy dan membanting Jimmy ke tanah. Kejadian itu membuat broker menjadi barang perhatian para guru dan wali murid lainnya. Pakpol yang bernama Keith pun melerai mereka. Casey dan Jimmy pun bergegas pulang dengan dendam membara. Keith yang mengetahui sifat Casey pun menasehati broker agar tidak mencari masalah dengan mereka, karena Casey adalah emak-emak temperamental dan sangat gila. Casey yang sangat marah dan merasa malu, langsung melaporkan ke kakaknya yang bernama Gator. Gator adalah kepala preman di kampung tersebut. Bukan hanya melaporkan masalah yang terjadi di sekolah, tapi Casey meminta beberapa pil ekstasi kepada Gator. Secara terpaksa Gator pun memberikannya. Casey pun meminta agar Gator mau mengancam serta menakut-nakuti mereka. Sebagai kakak yang baik Gator pun mau membantu Casey. Keesokan harinya, setelah broker mengantarkan Maddie ke sekolah dan sempat mengobrol dengan Susan, Susan menasihati broker tentang kejadian kemarin yang membuat orang di kampung tersebut mulai membicarakan mereka, dan Susan juga mengingatkan broker untuk berhati-hati. Setelah mendengarkan nasihat dari Susan, broker langsung menemui Jimmy di tempat Jimmy bekerja. Dengan rendah hati broker meminta maaf kepada Jimmy tentang hal yang telah terjadi. Jimmy yang mendengar hal tersebut langsung adem dan memaafkan broker dan anaknya. Di sisi lain, saat broker sedang mengisi BBM di sebuah SPBU, datanglah 2 orang tak ia kenal untuk mengantri. Ternyata OTK tersebut adalah orang suruhan Gator untuk menggertak si broker. Merasa terancam, broker yang sudah mengetahui maksud mereka pun memberi peringatan secara halus. Namun, mereka berdua pun terbabaskan oleh si broker. Broker menanyakan siapa yang telah mengirim mereka dan mereka tidak memberitahunya. Saat dalam perjalanan pulang dari menjemput Maddie, mereka diikuti oleh Keith dan Keith pun memberi isyarat agar mereka berhenti. Keith menanyakan masalah perkelahian yang terjadi di SPBU, broker menjawab serta mengelak secara halus.
tentang apa yang telah ditanyakan dan dituduhkan kepadanya oleh Keith. Keith yang merasa kalau broker bukanlah orang sipil biasa pun mulai penasaran dan memberikan broker peringatan kalau broker dalam pengawasannya. Di sisi yang lain, di mana Gator yang sedang mengolah racikan narkoba di pabriknya, menerima telepon dari orang suruhannya, betapa dongkolnya Gator mendengar dua orang suruhannya bisa dikalahkan dengan mudah oleh broker, dan Gator mengatakan akan mengatasinya sendiri. Kembali ke broker yang sedang melatih Maddie berkuda, di mana saat itu Maddie sempat curhat tentang ibunya yang telah meninggal, ia sangat merindukannya. Broker yang mendengarkan hal itu pun ikut bersedih sambil memeluk Maddie. Gator yang telah mengawasi mereka, langsung menyusup ke rumah broker. Tak ingin mensia-siakan kesempatan yang telah ada, Gator yang sempat menusuk ban mobil broker dengan pisau pun bergegas masuk ke dalam rumah. Gator yang mengambil boneka Maddie, menuju ke arah berangkas yang berisi berkas-berkas. Ia terkejut melihat berkas pribadi broker, dan mengambilnya. Gator juga mengambil kucing kesayangan Maddie, lalu ia pergi. Merasa kehilangan kucing dan bonekanya, Maddie pun memberitahu ayahnya. Maddie mengatakan kalau ia tidak bisa tidur tanpa kucing dan boneka kesayangannya. Broker bergegas untuk mencari kucing dan boneka tersebut, namun saat ia berkeliling di sekitaran rumahnya, broker mendapati boneka Maddie yang hanya tinggal kepala dan tergantung di dekat semak-semak. Broker pun mengartikan itu sebagai ancaman. Keesokan harinya, broker kembali mendatangi Jimmy. Ia ingin meluruskan masalah seseorang yang menyusup masuk ke rumahnya. Broker yang telah emosi langsung memberikan peringatan kepada Jimmy untuk segera mengembalikan kucing kesayangan anaknya. Jimmy yang tidak tahu apa-apa pun mulai bingung dengan apa yang dikatakan broker kepadanya, dan Jimmy hanya bisa mengiyakannya. Di sisi yang lain, Gator yang sudah mengetahui data pribadi broker mulai mengatur rencana liciknya. Ia menelepon teman wanitanya yang bernama Cheryl. Mereka janjian akan berjumpa di bengkel Gator. Setelah perjalanan 3 jam Cheryl pun tiba di bengkel Gator. Gator menceritakan tentang reputasi si broker. Ia mengatakan bahwa Jojo anak dari Denity yang tewas secara mengenaskan dengan 47 luka tembak di seluruh tubuhnya. Kematian Jojo itu dikarenakan broker yang menyamar sebagai anggota geng yang mana broker adalah intel dari kepolisian. Gator juga mengatakan, kalau Denity sebagai ayahnya Jojo pun sangat marah kepada broker. Gator meminta Cheryl agar menjumpai pengacara Denity. Ia bermaksud untuk melakukan kerjasama, agar pemasaran narkoboynya meluas dan sebagai imbalannya dia akan memberikan info keberadaan broker. Cheryl yang merasa ragu akan hal itu mencoba menolak, karena Cheryl tahu betapa kejam dan berbahaya geng Outcast tersebut. Gator yang mencoba merayu, Cheryl pun menuruti kemauan Gator dengan terpaksa. Cheryl langsung menemui pengacara Denity. Cheryl memberikan data pribadi broker dengan dalih sebagai hadiah, dan data pribadi broker pun sampai ke Denity yang masih di dalam penjara. Denity memerintahkan untuk menghabisi broker, karena menurutnya broker adalah penyebab kematian anaknya. Kembali ke broker yang telah memberikan boneka baru ke Maddie, broker pun memberitahukan Maddie tentang perayaan ulang tahunnya yang telah direncanakan bersama Susan. Maddie pun tersenyum bahagia. Saat di sekolah, Maddie mencoba untuk mengundang Teddy. Dengan gaya yang kaku Teddy pun menerima undangan Maddie dan mereka mulai akrab. Di rumah broker dan tukang kayu yang sedang memperbaiki rumahnya, membicarakan tentang kebiasaan orang-orang di desa tersebut yang sangat sulit untuk berdamai. Broker menceritakan tentang penyusup yang masuk ke rumahnya. Ia mengira penyusup itu adalah Jimmy. Tukang kayu mengatakan kalau Jimmy adalah seorang pengecut dan tidak mungkin Jimmy berani melakukannya. Menurut si tukang kayu, ia menduga yang melakukan penyusupan itu adalah si Gator kakak dari Casey. Ia juga menambahkan kalau Gator itu punya pabrik narkoboy yang berkedok bengkel perahu dan bekerja sama dengan Pak Polkait. Si tukang kayu juga memberitahu kepada broker kalau Gator sering sarapan di salah satu kafe di daerah kota dan mengingatkannya agar berhati-hati dengan Gator karena ia sangatlah licik. Di acara pesta ulang tahun Maddie, terlihat tamu yang ramai dan suasana yang saling akrab satu sama lain, tidak terkecuali keluarga Casey dan Teddy. Di sisi yang lain, anak buah dari Denity sudah bergerak untuk mencari broker. Setelah tiba di kafe dan berjumpa dengan Cheryl, salah satu dari mereka yang bernama Cyrus,
langsung menanyakan keberadaan broker kepada Sheryl. Sebelum Sheryl mengatakannya, ia ingin kerja sama untuk pengedaran narkoboy sebagai imbalannya. Tidak mau dibodohi, Cyrus yang sangat temperamental pun mengancam akan memecahkan batok kepala Sheryl. Mendengar ancaman Cyrus, Sheryl pun takut bukan main dan langsung memberitahunya. Kembali ke broker yang meminta bantuan temannya yang bernama Randy untuk mencari info tentang Gator. Randy mengatakan kalau Gator sering berurusan dengan polisi namun Gator menyogok polisi yang korup agar ia tidak ditahan. Randy pun memberi bonus info tentang Sheryl, yang pernah tertangkap polisi 2 kali karena masalah narkoboy dan sempat bekerja sama dengan Danny T. Dan broker pun meminta untuk mengirimkannya foto si Sheryl. Keesokan paginya, broker datang ke salah satu kafe di perkotaan, dia berjumpa dengan si tukang kayu juga yang sedang sarapan di kafe tersebut. Broker langsung menjumpai Gator dan Sheryl yang ada di sana. Broker mengancam mereka untuk tidak mengusik kenyamanan rumah dan anaknya, jika tidak mereka akan berhadapan dengannya. Setelah itu, broker langsung menyusup ke kediaman Gator, ia mulai memasuki bengkel si Gator. Broker mendapati bahan untuk pembuatan narkoboy dan sabe yang siap untuk diedarkan. Ia pun membuat jebakan dengan mengisi BBM di lampu-lampu pabrik pembuatan narkoboy. Saat saklar lampu dihidupkan, maka akan terjadi ledakan. Saat broker hendak pergi dari bengkel, ia melihat kucing kesayangan Maddie ada di sana, dan ia pun ketahuan oleh anak buah Gator, yang telah menodongkan senjata ke arahnya. Dengan cepat broker menghindari dan menghajar anak buah Gator. Sempat lengah, broker yang ingin membawa kucingnya pergi, dihajar kembali dari belakang oleh anak buah Gator. Ia pun sempat diikat dan disiksa, tapi dengan pengalamannya sebagai pasukan khusus, saat tangannya terikat pun ia mampu mengalahkan semua anak buah Gator. Anak buah Danny T pun sampai di kediaman Gator. Cyrus yang tak ingin membuang-buang waktu lagi, langsung ingin menuju ke kediaman broker. Gator yang merasa aneh dikarenakan jumlah orang-orang Cyrus yang terlalu banyak, sempat adu bacot dengan Sheryl. Mereka pun pergi menggunakan bot melalui sungai. Di kediaman broker yang menyadari akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan langsung mengemas barang-barang untuk segera pergi. Cyrus yang sudah tiba di kediaman broker langsung bergerak, salah satu dari mereka masuk ke kandang kuda yang di sana sudah ada si tukang kayu yang sedang memasukkan kuda. Adu jotos pun terjadi, di mana si tukang kayu mampu mengalahkan orang dari Cyrus. Lalu si tukang kayu menekan klakson mobil, yang bermaksud untuk memberikan aba-aba kepada broker yang sedang di dalam rumahnya. Naas, si tukang kayu pun ditembaki oleh orang-orang Cyrus. Mendengar suara klakson dan suara tembakan, broker yang memahami kedatangan tamu yang tak diundang, langsung bergegas mengambil senjata, dan ia juga mengamankan Maddie, serta memberi Maddie sebuah ponsel untuk menelpon polisi. Orang-orang Cyrus mulai menyergap masuk ke rumah, namun baku tembak pun terjadi. Bak pro player point blank. Satu persatu orang-orang Cyrus pun tewas di tangan broker, namun persembunyian Maddie pun diketahui oleh mereka. Maddie yang ketakutan lari ke arah hutan. Salah satu dari orang Cyrus mengejar Maddie, broker yang mengetahui hal itu pun mencoba menyelamatkan Maddie, tapi Cyrus mencoba untuk menahan broker. Saat Maddie ingin ditembak oleh orang Cyrus, broker mendahuluinya. Dan tidak lama kemudian, datanglah Cyrus dari arah belakang yang langsung menghajar broker, mereka pun bergelut. Broker yang tidak ingin Maddie terluka, langsung menyuruh agar Maddie lari. Tidak salah lagi, pergelutan antara broker dan Cyrus pun dimenangkan oleh broker. Tiba-tiba, broker mendengar jeritan Maddie, saat broker ingin menyelamatkannya, ternyata Sheryl telah membawa kabur Maddie dengan menggunakan bot. Sesampai Sheryl di bengkel Gator, Maddie menelpon ayahnya, dan mengatakan kalau ia sedang berada di sebuah gudang. Broker menduga, kalau Maddie telah dibawa ke bengkel si Gator, dan ia pun bergegas ke sana. Sheryl yang ingin mengeluarkan Maddie dari bot, ditusuk menggunakan obeng oleh Maddie. Sesaat setelah itu Gator pun tiba. Gator menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sheryl yang panik pun tidak tahu harus menjawab apa. Sheryl mengatakan kalau ia membawa Maddie bersamanya. Gator yang mendengar hal itu sangat marah, dan ingin membunuh Maddie. Sheryl yang takut, mencoba untuk menahan Gator dan adu bacot pun terjadi antara mereka.
Di saat mereka sedang bertengkar, Casey pun datang dan menanyakan tentang kabar yang ia terima. Gator menjelaskan kalau ia tidak terlibat dengan hal itu, dan meminta Casey untuk pulang. Tiba-tiba Casey mendengar suara bocil. Casey pun mencoba melihat ke dalam. Dengan tak sengaja, Casey menekan saklar lampu yang telah dimodifikasi oleh broker menjadi jebakan, dan ledakan pun terjadi. Betapa terkejutnya Gator melihat pabrik narkoboynya meledak. Casey yang ingin membawa Maddie pergi pun dihalangi oleh Gator. Dengan tidak sengaja Casey tertembak oleh Gator. Gator yang panik, langsung membawa Maddie kabur bersamanya. Broker yang baru tiba langsung mengejar Gator yang membawa Maddie kabur. Balapan antara broker dan Gator pun tidak bisa dihindari. Mobil broker yang menabrak pembatas jalan pun terguling. Gator yang melihat hal itu langsung turun dari mobilnya. Gator sangat marah dan ingin menembak broker. Tapi Maddie yang melihat hal itu, memohon agar Gator tidak menyakiti ayahnya. Di saat yang sama para polisi yang telah mengepung seluruh area tersebut pun telah siap menembak Gator. Melihat kelengahan Gator, broker langsung menghajar Gator tanpa henti. Di saat broker ingin meledakkan kepala Gator dengan pistol, ia pun mengurungkan niatnya karena tidak ingin Maddie menyaksikan hal itu. Gator dan Cheryl pun ditangkap, sedangkan Casey yang kritis langsung dilarikan ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian, Danny yang mendapat kunjungan sangatlah kaget karena yang mengunjunginya adalah broker. Broker mengancam akan menunggunya keluar dari penjara. Film pun selesai.